Dan itulah yang kemudian sering terjadi dan bahkan sudah terjadi yang tadi dikatakan secara luar biasa sekali, dibacakan dengan 26.000 pecahan itu terjadi. Nah, ini fakta-fakta yang faktual. Kita tidak sedang mau menyalahkan ataupun menuding apapun, tidak. Tetapi inilah yang harus kita informasikan, inilah yang harus kita narasikan, inilah yang harus kita wartakan, bahwa ini loh gereja yang didirikan Kristus. Banyak propaganda mengatakan Kristus tidak mendirikan, tidak membawa agama atau mendirikan agama. Benar. Tetapi ingat, Kristus mendirikan gereja. Pertanyaannya, di mana gereja yang didirikan Kristus itu? Masih ada, sudah tidak ada, atau gimana? Seperti apa dia? Nah, ini kan dikaburkan. Tetapi kita meyakini bahwa apa yang sudah dikatakan Kristus dan janjinya itu tentu akan berlaku sampai akhir zaman. Dan gereja itu ada. Nyata, kelihatan gereja itu. Organisasinya ada. Hierarkinya jelas. Dia adalah gereja yang satu, Kudus, Katolik, dan Apostolik. Sementara demikian, Bro, ya. Oke, saya angkat ya apa yang sudah dikirimkan oleh saudara kita SSCE ya. Sebentar. Oke, katanya ada yang menantang saya datang ke channelnya. Ya jangan jago kandang lah. Ya kan? Jangan jago kandang. Anak Batak saja berani ke sini. Masa ya sekelas Anda tidak berani kan? Oke. Silakan saudara SSC. Ya. Ya, siap Bung Ge. Ya. Ya. Bisa diperbesar lagi layarnya. Mungkin lompat lagi ke slide berikutnya, ke slide 51. Ya. Nah. Jadi sebelum saya lanjutkan, suara saya bisa ya, Bung Gea dan Pak Ivan? Ya, clear. Oke, siap. Ya, tadi sungguh perlengkapan yang sangat baik ya dari rekan kita yang terkasih Pak Ivan, bahwa di sini kita semakin melihat mereka yang mengusung satu prinsip yang disebut sola scriptura, dan karena prinsip itu mereka meyakini mereka lah gereja paling alkitabiah, padahal ada 26.000 yang mana yang alkitabiah ya hanya kedaulatan Allah lah yang tahu, tetapi kecerobohan manusia juga bisa menebak yang mana yang tidak alkitabiah. Itu sungguh sangat tidak konsisten ya, tapi oke, kita singkirkan dulu itu. Nah, sudah dilengkapi dengan sangat baik oleh Pak Ivan, dan kita sudah melihat justru dengan prinsip itu mereka bukan hanya lagi jauh dari Alkitab, bukan hanya itu, tetapi di situ kita melihat bukan Alkitab lah yang dipegang sebagai kebenaran melalui sola scriptura itu, tetapi apa yang kita kenal dengan istilah subjektivisme individualistik. Dan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu membaca literatur filsafat, khususnya filsafat Barat, pengusung Protestantisme di abad ke-6, yakni Martin Luther, itulah penyumbang utama bagi yang disebut sebagai subjektivisme Eropa. Dan kita bisa tahu dari subjektivisme itu lahir yang namanya apa? Kebebasan yang bablas, yang melahirkan ateisme, agnostisisme, sekularisme, di samping melahirkan denominasi-denominasi yang justru ketika mendengarkan sola scriptura mata mereka terbuka. Oh, jika Luther juga bisa menjadi penafsir, saya juga bisa menjadi penafsir. Maka apakah itu yang disebut sebagai sesuatu kenyataan yang alkitabiah? Maka apa yang disebut sebagai gereja alkitabiah harus dipertanggungjawabkan bagi si pembuat klaim itu berdasarkan inti yang dipegang sebagai prinsip hanya itu, prinsip sekolah, yakni Alkitab itu sendiri. Sekarang kita pinjam prinsip mereka. Back to Bible. Mari kita kembali ke Alkitab, ke Skriptura itu sendiri yang dijadikan sola. Sekali lagi saya tidak mau mengulangi apa yang sudah ditegaskan oleh Bung Gia dan Pak Ivan dan pembahasan saya sebelumnya. Sekarang mari kita melihat apakah gereja Alkitabiah itu hanya abstrak semata, atau hanya berkutat pada semakin banyak teks Alkitab yang dikutip, otomatis satu gereja itu disebut gereja Alkitabiah.
Atau seperti apa yang dimaksud dengan sola scriptura itu? Karena menghasilkan 26.000 berarti tidak ada bentuk real yang mana yang Alkitabiah. Maka kita kembali. Di sini saya angkat lagi satu ayat. Saya sengaja hanya pilih satu. Alkitab sendirilah yang mengajarkan mana gereja yang berdasarkan prinsipnya, mana gereja yang memperoleh pemenuhan ayat-ayatnya. Alkitab sendiri mengajarkan kita di manakah gereja Alkitabiah itu berada. Di samping Alkitab mengatakan seperti yang sudah ditunjukkan oleh Bung Gia bahwa hanya ada satu gereja yang Kristus dirikan. Nah, gereja manakah itu? Dari 26.000 yang mengaku Alkitabiah ini, apakah Alkitab pernah menyebut salah satu dari 26.000 itu? Oke, sekarang kita lihat slide yang sudah ada di hadapan kita. Yakni kitab Wahyu. Salah satu ayat dari kitab Wahyu yang merupakan kitab paling terakhir dari Alkitab itu sendiri. Kitab yang menurut beberapa ahli penafsir, para ekseget, kitab yang berbicara mengenai eskatologi, atau yang bersifat parusia, atau yang bersifat yang akan datang, yang akan terjadi. Karena ini adalah wahyu yang diterima oleh rasul yang paling dikasih Kristus, yakni Rasul Yohanes. Nah, di dalam kitab itu, ada bunyi di dalam kitab Wahyu, bab 4, ayat 4, yang menggambarkan ada suatu suasana kesalehan di surga, yakni dan sekeliling tahta itu, yakni tahta dari anak domba, tahta dari Sang Kristus, sentralitas dari kealahan, Sang Putra itu sendiri memiliki tahta, dan di sekeliling tahta itu, apa yang Wahyu katakan, terdapat atau ada 24 tahta. Jadi selain ada tahta anak domba, ada 24 tahta. Tahta dari siapakah 24 tahta itu? Yakni dari tua-tua yang berjumlah 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Kitab Wahyu tidak secara spesifik menjelaskan siapa yang dimaksud 24 tua-tua ini. Jangan-jangan 26.000 gereja Alkitabiah itu ya? Oke, mari kita lihat. Kemungkinan besar mereka merujuk kepada gereja. Beberapa pihak menganggap mereka sejenis malaikat, tapi kemungkinan besar bukan. Mengapa bukan malaikat? Karena mereka duduk di tahta, sepertinya mereka ikut memerintah bersama Kristus. Jadi memiliki atau mewarisi otoritas Kristus. Atau dalam bahasa Latin disebut alter Christi, Kristus yang lain. Yang lain bukan dalam arti Kristus palsu ya, tetapi dalam hal otoritasnya, dalam hal kewibawaan, mereka memperoleh bagian dari kepemimpinan Sang Kristus. Sekarang pertanyaan, siapakah mereka ini? Di antara kekristenan yang ada di dunia saat ini, yang mana dari antara mereka saling mengklaim Alkitabiah? Pertanyaannya, dari 26.000 yang mengklaim Alkitabiah, khususnya kepada dia yang menantang Bung Gea dan yang sedang kita reaksi pada malam hari ini, sanggupkah dia menunjukkan denominasi yang dia ikuti sekarang ini memperoleh pemenuhan atau bisa menggenapi gambaran dari Wahyu 4 ayat 4 ini, denominasinya? Dan saya mau membuktikan itu sebagai orang Katolik, bahwa gereja Katoliklah yang menggenapi. Hanya gereja Katoliklah yang memenuhi gambaran kesalehan dari persekutuan kudus dalam Wahyu 4 ayat 4 ini. 62, maaf sekali lagi saya ulangi, 24 tua-tua ini yang memiliki tahta memperoleh gambarannya, pemenuhannya dari yang namanya gereja Katolik, Bunda Gereja, di mana di dalam gereja Katolik ini punya 24 yurisdiksi. Satu yurisdiksi barat yang merupakan gereja paling tua, pemimpin, dan 23 gereja-gereja saudari, gereja timur. Yang mana gambaran ini sama sekali tak bisa diterapkan oleh denominasi-denominasi Protestantisme dan gereja-gereja skismatik lain. Oke, bisa pindah ke slide berikutnya, Bung, untuk mempercepat agar pemaparan saya tidak membosankan ya. Nah, apa yang membuat indikasi yang menguatkan bahwa gereja Katoliklah yang berhasil menggenapi gambaran ini, yakni kata Yunani yang diterjemahkan menjadi istilah tua-tua juga tidak pernah dipakai untuk merujuk kepada para malaikat, ya, karena para malaikat itu bersifat apa? Kalau pakai bahasa dari Santo Thomas Aquinas, bersifat niragawi,
melampaui raga. Jadi tidak bisa dikategorikan hal-hal yang ada pada raga. Dan kata tua-tua itu bersifat ragawi karena menunjuk sesuatu yang ada pada makhluk. Makhluk dalam hal ini yang memiliki raga, ya, manusia. Tidak ada makhluk niragawi itu memiliki usia. Dia bersifat abadi. Sedangkan tua-tua itu merujuk kepada makhluk yang memiliki raga, yakni hanya bisa diterapkan kepada manusia berarti secara logis. Jadi ini bukan malaikat. Semakin mengindikasikan ini terarah kepada manusia. Oke, kita lanjut. Dan selain ini tidak merujuk kepada para malaikat dengan alasan bahwa malaikat itu adalah roh murni, juga kata itu merujuk kepada para pria. Ada kategori ragawi di situ, jenis kelamin. Terutama para pria yang sudah dianggap matang dan ikut terlibat di gereja. Istilah tua-tua juga tidak akan cocok jika dipakai untuk merujuk para malaikat yang tidak pernah bisa menua. Ya, yang tadi saya jelaskan. Cara berpakaian mereka juga mengindikasikan kalau mereka ini adalah para pria. Jubah. Para malaikat memang tampak putih, tapi istilah memakai pakaian putih lebih sering dikaitkan dengan orang percaya. Simbol bagi kebenaran Kristus yang diimputasikan kepadanya ketika keselamatan dianugerahkan kepadanya. Siapakah mereka? Ini para rasul. Dan para rasul itu menghasilkan gereja-gereja, yurisdiksi yang merupakan buah dari pelayanan penginjilan mereka. Dan gereja manakah itu yang memiliki suksesi para rasul? Tak lain adalah gereja Katolik. Maka didukung dengan gambaran pada kitab Wahyu ini, kita umat Katolik harus dengan lantang meyakini bahwa satu-satunya gereja yang alkitabiah, yang memperoleh pemenuhan nubuatan Alkitab itu sendiri adalah gereja yang kita anut saat ini, yakni gereja Katolik. Dan itu ditegaskan oleh Konsili Vatikan II melalui Lumen Gentium ke-8. Bahwa itulah satu-satunya gereja yang Kristus anugerahkan kepada Rasul Petrus, dan di dalam gereja Katolik itulah gereja Kristus berada, tersimpan total di dalamnya.